terkait boykot ya, perusahaan yang diboykot, lalu bagaimana dengan isu terkini ya, dengan dampak tenaga kerjaannya, itu pertama. Yang kedua, perusahaan kami ya terkait produk dari ya terafiliasi oleh negara Zionis tadi ya, apa yang harus dilakukan oleh serikat pekerja Pak dalam konteks hal yang sedang terjadi ini gitu ya. Dan yang ketiga, pertanyaannya, bolehkah perusahaan memaksa karyawan membeli produk ya yang diboikot tadi ya, langsung potong gaji biar menambah profit ya, dan profitnya jadinya tetap minimal bisa dipertahankan ya, dengan memaksa karyawan untuk bisa membeli produknya ya. Itu Pak. Wah, ini seru pertanyaannya tiga nih yang paling seru nih kayaknya ya. Ini karena kondisi terkini ya. Tapi teman-teman saya yakin sudah cukup dewasa dan tolong jangan salah paham ya. Kita melihat dari sisi tenaga kerjaan ya. Kita bicara tentang hukum tenaga kerjanya dan dari sisi HR. Baik, yang pertama tentang fatwa MUI boikot produk Israel. Hal pertama yang harus kita pahami, fatwa MUI ini tidak ujuk-ujuk berdiri, tidak ujuk-ujuk muncul ya. Mereka punya berbagai dasar pertimbangan dan dasar hukumnya. Kemudian di sana seingat saya, nanti teman-teman bisa juga melihat langsung di situsnya MUI ya. Kemudian yang saya cukup jelas enak bacanya itu ada di IG-nya, Instagram-nya MUI Pusat. Ya. Nanti dilihat situ ada simulasi tanya jawabnya sampai detail tuh. Apa yang harus dilakukan direksi, apa yang harus dilakukan karyawan, apa yang harus dilakukan serikat pekerja, apa yang harus dilakukan manajemen. Iya. Nah, itu semua ada tuh. Jadi kita perlu melihat itu. Kemudian bagaimana dengan dampak ketenaga kerjaannya? Ini adalah sebuah konsekuensi yang muncul dari setiap perjuangan. Wah, berarti kita berjuang ya Pak? Iya. Ini adalah bagian dari perjuangan yang resmi dikelola oleh negara kita. Republik Indonesia. Ya, sejak berdirinya negara ini, sejak zaman Presiden Soekarno sampai dengan Presiden hari ini Pak Jokowi, itu seluruhnya 100%, nggak ada, bukan 99,99 lagi, 100% mereka semua berlandaskan sama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, bukan dapat dihapuskan. Jadi semua berpegang teguh sama bunyi konstitusi itu, dan terus itu dikampanyekan oleh semua presiden. Ya, bahkan Bapak Ibu pasti juga ingat presiden pertama kita Soekarno secara spesifik beliau menyebutkan tentang Palestina. Beliau bilang bahwa negara Indonesia tidak akan, kurang lebih begitu ya, negara Indonesia tidak akan pernah berhenti mendukung kemerdekaan Palestina sampai penjajahan diselesaikan. Ya kan? Selama penjajahannya belum hilang di Palestina, selama itu juga Indonesia akan terus berdiri paling depan untuk membela Palestina. Nah, itu memang punya konstitusi gitu loh. Jadi ini bukan masalah kecenderungan keberpihakan pada kelompok-kelompok tertentu, bukan. Nggak ada urusannya. Kita fokusnya kepada penjajahan, dan memang sampai hari ini juga bahkan negara kita ini ya, bukan saya, bukan Pak Abi, bukan DHM. Negara kita ini, di mana kita berada di dalamnya, menjadi warga negaranya, tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nggak pernah dalam berbagai speech, pernyataan resminya menyatakan bahwa Israel adalah negara, nggak pernah. Ya, Bapak Ibu juga bisa lihat bagaimana perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno itu. Ya, beliau kesana kesini untuk membahas tentang pentingnya pembebasan Palestina, tentang kemerdekaan Palestina, tentang penghentian pembunuhan massal yang dilakukan oleh Israel. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan keberpihakan kita terhadap kemerdekaan Palestina itu didukung 100% oleh negara ini. Ya, jadi jangan ada yang beranggapan, karena di luar sana ada Pak Abi.
yang bilang bahwa yang mendukung Palestina ini mendukung teroris, katanya gitu. Terus disuruhnya tuh, ada tuh di salah satu platform di LinkedIn kebetulan, saya sebut aja. Saya nggak menyebut namanya ya, tapi ini orang hebat banget tuh. Dia menyebutkan di situ di postingan saya, dia bilang katanya, wah, apa namanya, berarti Anda mendukung teroris ya? Itu bisa kena pasal undang-undang atau peraturan Menteri Luar Negeri. Iya, Bisa karena dia mendukung. Ini sama dengan orang mendukung PKI lah, Iya. gitu. Bisa dituntut itu. Nah, itu tadi. Jadi dia bilang tuh kayak gitu. Berarti Anda mendukung teroris. Berangkat aja sekalian ke Gaza sana, siapa tahu mati kan lumayan kamu dapat surga, kata digituin saya, Pak. Ya kan? Jadi tapi ya, kalau Anda cuma berani keluar-keluar di sosial media, pengecut berarti Anda, saya digituin. Tapi nggak apa-apa gitu. Nah, terus mereka si orang itu memposting berita Jokowi pidatonya. Dia bilang katanya itu mendukung Israel. Saya buka itu isi pidatonya. Tidak ada satu kata pun menyebutkan tentang Israel. Menyebutkan tentang perdamaian di Palestina. Ya. Bukan perdamaian di Israel, jangan salah loh. Ya. Jadi itu gambaran pertamanya ya tentang fatwa MUI. Jadi jangan langsung memotong melihat bahwa fatwa MUI adalah penyebab PHK dan sebagainya. Itu adalah sebuah konsekuensi. Kenapa Indonesia harus berjuang juga? Karena memang kita harus menghentikan tuh serangan-serangan atau pembunuhan massal yang sekarang udah hampir 20.000 tadi ya Pak Abi. Itu harus dihentikan. Bahwa dampaknya nanti bisa saja terjadi PHK seperti yang Bapak Ibu lihat di beberapa media sekarang muncul, ada kekhawatiran, ada sebagian tokoh yang bilang wah kalau ini sampai 2-3 bulan, sampai 3 bulan lebih bakal ada PHK. Itu sesuatu yang menurut saya nggak perlu kita pusingkan, karena sejatinya di PHK-nya kita hari ini Bapak Ibu masih jauh lebih nikmat daripada orang-orang saudara-saudara kita apapun agamanya yang ada di Palestina yang hari ini untuk makan saja dia bisa mati karena nggak bisa makan apapun selama 3 hari. Saya baru baca salah satu berita di sosmed, ada seorang remaja perempuan umur 14 tahun, setelah rumahnya dibom, dia tidurnya beralaskan langit, di bawah langit, kemudian 3 hari dia bertahan untuk tidak makan karena memang dia nggak ada makanan sama sekali, minum juga nggak ada, jadi dia 3 hari yang sanggup bertahan, setelah itu dia meninggal. Ya, terus kita di sini mau membandingkan dengan saya di PHK Pak, saya di PHK Pak, ya Allah, ya nggak seimbang ya. Jadi itu malu bagi kita kalau kita masih harus membandingkan itu. Itu pertanyaan pertama. Saya pikir nggak usah berpanjang lebar. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Perusahaan kami kelihatannya mendukung Israel nih Pak, baik langsung atau tidak langsung. Apa yang harus dilakukan oleh serikat pekerja dan karyawan? Wah, ini yang seru. Saya mengutip saja apa yang disampaikan oleh dalam simulasi tanya jawab fatwa MUI, dan MUI juga sudah memberikan beberapa langkah-langkah secara praktis. Maka kewajiban bagi kita kalau dalam posisi serikat pekerja dan karyawan adalah mempertanyakan secara resmi dan tegas kepada manajemen perusahaan. Apakah manajemen perusahaan mendukung Israel langsung atau tidak langsung? Yes or no? As simple as that. Sesederhana itu. Dan itu adalah kewajiban kita berdasarkan fatwa MUI. Ya. Fatwa MUI ini Bapak Ibu mengikatnya kepada umat Islam yang berapa persen Pak Abi? Hampir 80% di Indonesia. Ya, mengikatnya kepada umat Islam. Jadi kalau bukan umat Islam ya serah, ya lebih ke manusianya. Tapi sebagai umat Islam menjadi kewajiban bagi kita untuk mempertanyakan itu. Tanyakan secara resmi. Maka saya sering sampaikan di beberapa forum, tanya aja, bikin surat resmi kepada manajemen, karena ini bagian dari kewajiban kita. Mempertanyakan, Pak saya nggak punya kewenangan. Iya, bukan itu yang ditanya. Bukan itu harus diurusin, kamu punya kewenangan apa enggak. Enggak. Tapi semaksimal mungkin, itu dalam fatwanya juga disebutkan, semaksimal mungkin itu harus ditentang. Kalau kita posisinya serikat pekerja atau karyawan, membuat surat pernyataan atau membuat surat pertanyaan, tanya yes or no tadi,
Kalau dijawabnya adalah yes atau maybe, maka kita harus membuat surat pernyataan bahwa kami meminta perusahaan untuk merubah dan menghentikan dukungannya langsung atau tidak langsung dan sebagainya. Ya. Jadi pernyataan sikap itu menjadi penting supaya mereka tahu bagaimana posisi kita. Ya. Apakah itu akan dijalankan atau tidak? Maka sebenarnya lepas tanggung jawab kita. Ya. Karena memang kewenangan kita nggak bisa menentukan kan gitu. Kita hanya bisa menyatakan sikap. Saya bersikap menentang dan saya meminta kepada manajemen perusahaan untuk menghentikan dukungan terhadap Israel baik langsung maupun tidak langsung. Udah. Ya, sebagai serikat atau karyawan. Kalau posisi kita di serikat atau karyawan, kalau itu sudah kita lakukan, maka sejatinya tanggung jawab kita selesai. Ya. Ya, itu bagian dari pengingkaran yang harus kita lakukan. Tapi kalau belum apa-apa, kita cuma diem aja, cuma bilang, yang penting kan aku mengingkari, yang penting kan aku nggak setuju, gitu kan. Ya, silahkan. Ini, nanti kan urusannya kan, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri ya. Tapi kata-kata semaksimal mungkin itu, kalau dalam bahasa syariatnya, mastatoktum, nah itu harus semaksimal mungkin, itu harus bagaimana. Yeah. Ya, kita sendiri sebenarnya dalam hati kita sendiri yang bisa mengukur maksimalnya bagaimana. Bahkan di dalam simulasi tanya jawabnya fatwa MUI itu juga di sana disebutkan apa yang harus dilakukan bila kita adalah direksi atau manajemen. Maka kita harus menggunakan kewenangan kita untuk menentukan. Kalau kita presidir, ya kita harus berani ambil resiko. Ya. Kalau kita misalkan bukan presidir tapi bagian dari senior manajemen, ya kita harus buat pernyataan sikap misalkan dan sebagainya. Tadi menyatakan sikap. Ya. Di negara-negara barat sana Bapak Ibu yang tidak mayoritas muslim, tidak pernah diikat oleh fatwa MUI. Nggak ada fatwa ulamanya di sana boikot Israel, nggak ada. Tapi mereka sudah lakukan itu. Begitu korban itu melebihi dari 1.000-2.000 itu sudah mereka udah langsung melakukan kegiatan aksi memboikot dan sebagainya. Dan justru yang lebih berhasil itu malah di luar sana. Di beberapa negara kita juga lihat kan beritanya, beberapa perusahaan-perusahaan itu malah bangkrut, tutup, akhirnya keluar dari negara itu. Karena diboikot habis. Ya. Jadi itu pertanyaan kedua. Itu harus dilakukan serikat dan karyawan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang seru nih. Bolehkah perusahaan memaksa karyawan beli produknya, langsung main potong gaji, bagian produknya, padahal sangat mungkin mendukung Israel produk itu? Ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan praktek di lapangan. Ya. Jadi saya potong dulu pertanyaannya menjadi memaksa karyawan membeli produk dengan langsung potong gaji. Ya. Jadi apakah itu produknya sangat mungkin mendukung Israel atau tidak mendukung Israel? Tapi keadaan kegiatan memaksa karyawan beli produk itu terlarang hukumnya. Nggak ada paksaan di sana. Jadi karyawan punya hak untuk menggunakan upahnya untuk hal apapun urusan pribadinya. Ya. Karena tanggung jawabnya nanti ada si karyawan sendiri. Nah, produk kalau terjadi kesepakatan misalkan karyawan mendapatkan harga khusus kalau beli produknya perusahaan, ya silakan saja. Tapi itu tidak merupakan paksaan. Ya, nggak boleh dipaksa seperti itu. Ya, karena apalagi potongan upah. Pemotongan upah itu kan harus menggunakan surat kuasa, Pak. Ya. Yang tidak menggunakan surat kuasa itu berarti berdasarkan perintah dari perundang-undangan. Ya, seperti iuran BPJS dipotong langsung dari karyawan, bayar pajak misalkan. Tapi di luar dari itu harus pakai surat kuasa. Maka karyawan jangan mau kehilangan surat kuasa. Surat kuasa itu tidak bisa tidak bisa diperintah, dipaksakan. Jadi karyawan memutuskan kalau memang karyawan mau beli produknya silakan, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa. Terus mau potong gaji itu metode pembayaran dengan berbagai kenikmatan, misalkan harganya lebih murah, silakan, tapi sukarela, tapi nggak boleh dipaksa. Kalau nggak beli produknya, nggak potong gaji, kasih SP. Wah, itu harus dilawan yang seperti itu. Jangan diam aja, serikatnya jangan diam kayak gitu, ya. Tuh, apalagi baru pertanyaan keduanya, apalagi kalau itu sangat mungkin mendukung Israel produknya, ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, di beberapa kegiatan teman-teman pada menanyakan
wah kayak gini Pak, itu kan dampaknya kalau saya bikin pernyataan sikap. Di beberapa waktu yang lalu nih ada sekelompok teman-teman dari serikat pekerja yang juga mempertanyakan. Bahkan makin memperuncing ini Pak, memanaskan hubungan industrial. Saya bilang, saya tidak melihatnya dari situ Pak. Saya bilang, itu tergantung bagaimana kita menyuarakan sikap kita. Melihat ininya. Suarakan dengan santun, tapi tetap tegas. Iya. Dan di luar dari itu semua, ini adalah ujian keimanan buat kita. Tambah sedikit Pak. Silakan. Bunyi fatwa MUI kan hanya sebagai dukungan moral ya. Betul. Terkait tragedi kemanusiaan ini. Fatwa MUI tidak pernah mendefinisikan tentang menyetop produk atau pembuatan produk Israel, ya kan? Tidak mendukung pembelian dan sebagainya. Intinya pada konteks ini sebenarnya jangan sampai, ini kan yang cemen nih kadang-kadang kan pimpinan perusahaan tertentu atau perwakilan perusahaan tertentu ini mengadu domba, ya pihak MUI sebagai lembaga moral dengan mayoritas karyawan, ya kan? Mayoritas karyawan menjadi khawatir perusahaan tutup. Sebenarnya kan bukan hanya masalah perusahaan tutup atau tidak, itu bukan hanya masalah konteks adanya boykot. Ketika COVID juga kan kemarin, betul. Ya kan banyak hal yang bisa. Nah ini kan sebenarnya kebijakan yang sebetulnya harus dipikirkan oleh top manajemen nih. Apa sih yang harus dilakukan agar survival misalnya ya pada konteks mereka menghadirkan konteks agar siklus kehidupan organisasi tetap berjalan dengan adanya keniscayaan ini kan. Ya. Bukan akhirnya mengadu domba nih. Ya. Apalagi sampai memaksa segala macam. Itu yang terjadi dan sering jadi bola liar sekarang. Iya. Kan bukan memaksa produksi, pabriknya harus tutup, harus bubar. Area harus dibubar. Tidak ada. Jadi dukungan yang dihentikan. Iya. Kan begitu. Dan ini orang. Iya, di dalam simulasi tanggung jawab itu dijelaskan juga. Iya. Ini sama seperti fatwa MUI pada saat penjajahan Belanda dulu ingin kembali, dikeluarkan fatwanya. Nggak boleh mendukung gitu kan. Nah, apakah artinya terus MUI menjadi penyebab PHK? Bukan. Ya perusahaan yang mendukung penjajahan Belanda pada saat itulah yang menjadi sebab terjadinya kerusakan. Jangan terbalik melihatnya. Gitu.